Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah teori bilangan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan prima. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Misalkan kita punya dua buah bilangan bulat positif, anggaplah bilangan bulat positif tersebut adalah A1 dan A2. Kita menyebut A1 dan A2 sebagai saling prima atau relatif prima atau sebutan lainnya adalah koprima jika FPB dari A1 dan A2 bernilai sama dengan 1. Kemudian ketika kita berumum, misalkan kita punya n buah bilangan bulat positif, anggaplah n buah bilangan bulat positif tersebut sebagai A1, A2 sampai dengan AN. Kita mengatakan A1, A2 sampai dengan AN adalah saling prima jika FPB dari A1, A2 sampai dengan AN bernilai sama dengan 1. Selain itu, kita juga bisa menyebut A1, A2 sampai dengan AN sebagai saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang ketika setiap kali kita mengambil dua buah bilangan yang berbeda, nilai dari FPB kedua bilangan tersebut adalah 1. Atau dalam notasi matematikanya, kita bisa menyimbolkan seperti ini. Jadi FPB dari AI dan AJ bernilai sama dengan 1. Untuk setiap kali kita mengambil AI dan AJ, untuk I dan J-nya di sini berjalan mulai dari 1 sampai dengan N, dan nilai dari I tidak sama dengan J. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat positif atau yang kita notasikan dengan Z+, bisa kita bagi menjadi 3 buah himpunan bagian ya. Untuk himpunan bagian yang pertama kita sebut sebagai himpunan bilangan komposit. Nah, himpunan bilangan komposit ini terdiri dari angka-angka 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian untuk subhimpunan yang kedua, di sini kita punya himpunan bilangan prima. Jadi isinya adalah bilangan prima semua, terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi subhimpunan yang lain, kita sebut sebagai himpunan unit. Himpunan unit ini hanya memuat satu buah elemen atau kita kenal dengan istilah himpunan singleton ya. Nah, isi dari himpunan unit ini adalah angka 1. Jadi angka 1 itu bukan merupakan bilangan prima, juga bukan merupakan bilangan komposit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari bilangan prima. Saya yakin teman-teman sekalian pasti sudah familiar ya dengan istilah bilangan prima sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Bilangan prima didefinisikan sebagai bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dan tidak memiliki faktor bulat positif selain dari 1 dan dirinya sendiri. Kemudian, kebalikan dari bilangan prima kita sebut sebagai bilangan komposit. Jadi bilangan komposit itu didefinisikan sebagai bilangan bulat positif lebih dari 1 dan dia tidak tergolong bilangan prima. Oke, sekarang kita masuk pada teorema yang pertama tentang bilangan prima. Teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 akan selalu dapat dibagi oleh bilangan prima. Jadi setiap kali kita mengambil ya suatu bilangan bulat positif lebih dari 1, maka kita bisa memastikan bahwa bilangan tersebut akan habis dibagi oleh bilangan prima. Misalkan yang kita ambil tadi itu adalah bilangan prima, maka dia akan habis dibagi oleh dirinya sendiri gitu ya. Contohnya misalkan kita ambil 17, maka dia akan habis dibagi oleh 17. Berikutnya misalkan yang kita ambil tadi adalah bilangan komposit. Sebagai contoh misalkan ya 18. Nah, ternyata 18 ini pun juga akan terbagi oleh bilangan prima. Bilangan prima yang saya maksudkan adalah 2 dan 3. Jadi 2 akan habis membagi 18, begitu juga 3 akan habis membagi 18. Jadi 18 ini habis dibagi oleh bilangan prima. Oke, untuk pembuktiannya bagaimana? Gitu. Pertama kita ambil N ya, di mana N di sini adalah anggota di dalam himpunan bilangan
bulat positif, kemudian n di sini nilainya lebih besar dari 1. Nah, kemudian akan kita tunjukkan bahwasanya si n ini akan habis dibagi oleh bilangan prima. Karena n itu lebih besar daripada 1, maka jelas n di sini pasti memiliki faktor bulat positif. Seperti itu ya teman-teman. Kita misalkan si n ini adalah bilangan prima. Misalkan kita mengambil n, ternyata n itu adalah bilangan prima, maka dia memiliki faktor bulat positif. Nah, faktor bulat positifnya itu apa? Gitu, dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwasanya n itu habis membagi n, gitu ya. Artinya adalah n di sini habis dibagi oleh bilangan prima, dan bilangan prima itu adalah dirinya sendiri. Oke, sekarang kita pindah. Misalkan si n ini adalah bilangan komposit. Misalkan si n itu adalah bilangan komposit, karena dia itu adalah bilangan komposit, maka dia pasti memiliki faktor bulat positif yang terkecil. Anggaplah misalkan kita punya R gitu. Kita tulis di sini R. R itu adalah faktor bulat positif terkecil dari n. Nah, akan kita tunjukkan bahwasanya si R ini adalah bilangan prima. Artinya adalah karena R itu adalah faktor bulat positif dari n, maka si R kan nanti akan habis membagi n, seperti itu ya. Sehingga kesimpulannya kita nanti adalah n itu habis dibagi oleh bilangan prima. Nah, sekarang tugas kita adalah menunjukkan bahwasanya si R ini adalah bilangan prima. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi, kita andaikan dulu bahwasanya R itu bukan bilangan prima. Kita tulis ya, andaikan si R ini bukan bilangan prima. Karena si R itu bukan bilangan prima, maka R ini dapat kita nyatakan sebagai hasil perkalian dari A dan B, di mana A dan B ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam bilangan bulat positif. Nah, sekarang karena R itu hasil perkalian dari A dan B gitu ya, maka jelas A dan B di sini dia itu lebih kecil daripada R. Seperti itu. Kemudian tadi kita tahu bahwasanya R itu habis membagi n ya, karena R itu adalah faktor bulat positif dari n. Kemudian di sisi lain karena R sama dengan A dikalikan B, saya ambil satu saja misalkan A gitu ya. Karena R itu sama dengan A dikalikan B, maka si A ini akan habis membagi R. Di sini kita punya dua fakta ya, A membagi habis R dan R membagi habis N. Maka apa yang terjadi? Si A akan membagi habis N. Artinya adalah A ini adalah faktor bulat positif dari N. Nah, sepertinya ada kontradiksi ya di sini. Kira-kira kontradiksinya ada di sebelah mana? Oke, betul. Jadi kontradiksinya terjadi di sini. Tadi kita mengasumsikan bahwasanya R itu adalah faktor bulat positif terkecil dari N. Dan ternyata dari hasil perhitungan ini kita bisa menemukan bahwasanya si A ini juga merupakan faktor bulat gitu ya, positif dari N juga gitu. Dan karena si A ini habis membagi R, maka otomatis A itu kurang dari R. Seperti ini kan? Padahal R itu sudah faktor bulat positif dari N yang terkecil. Nah, makanya terjadi kontradiksi. Karena sudah terjadi kontradiksi seperti ini, maka pengandaian kita di sini harus kita ingkari. Yang benar adalah R di sini adalah bilangan prima. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya ketika N berupa bilangan komposit, maka N di sini juga akan habis dibagi oleh suatu bilangan prima. Pembuktian selesai. Kita lanjutkan ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua di sini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima.
Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya angka 4488. Dengan menggunakan perhitungan pohon faktor seperti ini, sebagaimana yang mungkin dulu sudah teman-teman pelajari waktu di sekolah dasar ya, kita bisa menemukan bahwasanya 4488 itu tersusun dari hasil perkalian bilangan-bilangan prima. Di antaranya ada 2, kemudian ada 3, 11, dan 17. Untuk bilangan prima 2 di sini terulang sebanyak 3 kali, sehingga kita bisa menotasikannya dengan bentuk perpangkatan dari 2. Dalam hal ini kita nyatakan 4488 sebagai 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan 17. Agar teman-teman tidak bingung, silakan teman-teman perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Di sini saya punya 2 buah contoh. Yang pertama, teman-teman perhatikan saya punya 3 buah bilangan. Semuanya bilangan bulat positif ya, ada 7, 8, dan 11. Kita tahu bahwasanya FPP dari ketiganya sama dengan 1. Itu artinya 7, 8, dan 11 di sini adalah saling prima. Berikutnya, kita juga bisa menyebut 7, 8, dan 11 ini saling prima sepasang demi sepasang. Kenapa bisa demikian? Karena setiap kali kita mengambil 2 buah angka yang ada di himpunan 7, 8, dan 11, selalu akan ditemukan nilai FPP-nya sama dengan 1. Nah, mengambil 2 angka yang saya maksudkan di sini misalkan seperti ini ya. Jadi kita ambil 7 dan 8, FPP dari 7 dan 8 sama dengan 1. Kemudian misalkan kita ambil 7 dan 11, FPP dari 7 dan 11 sama dengan 1. Berikutnya yang terakhir, ketika kita ambil 8 dan 11, FPP dari 8 dan 11 juga bernilai sama dengan 1. Berikutnya silakan teman-teman perhatikan di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua di sini saya punya 4 buah bilangan, ada 2, 7, 8, dan 11. Kita tahu bahwasanya FPP dari keempat bilangan ini adalah 1. Maka kita sebut 2, 7, 8, dan 11 saling prima. Namun, 2, 7, 8, dan 11 tidak bisa dikatakan saling prima sepasang demi sepasang. Kenapa? Karena di sini ada angka 2 dan angka 8 yang mana FPP dari keduanya tidak sama dengan 1. Kita tahu di sini bahwasanya FPP dari 2 dan 8 adalah sama dengan 2. Secara umum, misalkan kita punya N di mana N adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka bilangan N ini dapat kita nyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan prima dalam hal ini kita notasikan dengan P1, P2, P3 sampai dengan PK. Kemudian ada kalanya masing-masing dari bilangan prima ini diulang sebanyak A1 kali gitu ya, atau A2 kali. Nah, makanya di situ kita simbolkan seperti ini. Jadi N itu sama dengan P1 pangkat A1 dikalikan dengan P2 pangkat A2 dikalikan dengan P3 pangkat A3 dikalikan seterusnya sampai dengan dikalikan PK pangkat AK, di mana A1, A2, A3, dan AK di sini adalah eksponen-eksponen bulat tak negatif. Representasi dari N sebagai hasil perkalian bilangan-bilangan prima seperti ini kita sebut sebagai bentuk kanonik dari N. Selanjutnya, apa ya kira-kira manfaat dari bentuk kanonik yang dapat kita representasikan dari suatu bilangan bulat positif? Ternyata, bentuk kanonik dari beberapa bilangan bulat positif dapat kita manfaatkan untuk mencari nilai KPK dan FPP dari bilangan-bilangan bulat positif tersebut. Sebagai contoh ya, misalkan di sini kita punya M, N, dan T, di mana ketiga-tiganya adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, dengan bentuk kanonik masing-masing sebagai berikut. Jadi M di sini adalah hasil perkalian dari P1 pangkat A1 dikalikan dengan P2 pangkat A2 dikalikan dengan P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai dengan dikalikan PK pangkat AK. Kemudian untuk N sendiri, N di sini bentuk kanoniknya adalah P1 pangkat B1
dikalikan dengan P2 pangkat B2, dikalikan dengan P3 pangkat B3, dikalikan seterusnya sampai dengan dikalikan PK pangkat BK. Untuk T di sini bentuk kanoniknya adalah P1 pangkat C1, dikalikan dengan P2 pangkat C2, dikalikan dengan P3 pangkat C3, dikalikan seterusnya sampai dengan dikalikan PK pangkat CK. Nah, sekarang FPB dari M, N, dan T dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Jadi, P1 pangkat D1 kita kalikan dengan P2 pangkat D2, kita kalikan lagi dengan P3 pangkat D3, seterusnya sampai dengan kita kalikan lagi dengan PK pangkat DK. Nah, keterangannya di sini, DI itu adalah nilai minimum dari AI, BI, dan CI. Teman-teman masih ingat kan ya? A itu adalah perpangkatan faktor-faktor prima dari M. Kemudian B itu adalah perpangkatan dari faktor-faktor prima milik N. Kemudian untuk C sendiri adalah perpangkatan atau eksponen-eksponen positif dari T. Nah, kemudian untuk I-nya sendiri berjalan mulai dari 1 sampai dengan K. Berikutnya dengan KPK-nya bagaimana gitu. KPK dari M, N, dan T dapat kita cari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Kita kalikan P1 pangkat E1 dengan P2 pangkat E2, kita kalikan lagi dengan P3 pangkat E3, seterusnya sampai dengan kita kalikan lagi dengan PK pangkat EK, di mana keterangannya di sini EI itu adalah nilai maksimum dari AI, BI, dan CI. Sama ya keterangannya seperti yang tadi, untuk I-nya berjalan mulai dari 1 sampai dengan K. Sebagai contoh, misalkan kita punya 3 buah bilangan bulat positif yang nilainya lebih besar dari 1. Di sini kita punya 252, kemudian ada 216 dan 198. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai FPB dan KPK dari 3 buah bilangan bulat positif tadi. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu bentuk kanonik dari masing-masing bilangan yang sudah ditentukan. Caranya bagaimana gitu ya? Sebagaimana biasanya teman-teman juga pasti sudah sering mengerjakan yang seperti ini ya pada waktu SD dulu. Jadi kita menentukan faktor-faktor primanya dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari satu persatu sehingga nanti akan kita hasilkan bentuk kanonik seperti ini. Untuk 252, bentuk kanoniknya adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 7 pangkat 1. Kemudian untuk 216, bentuk kanoniknya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya untuk 198, bentuk kanoniknya adalah 2 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 11 pangkat 1. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya bilangan prima yang terlibat ada 4 gitu. Ada 2, kemudian ada 3, ada 7, dan ada 11. Nah, sekarang masing-masing dari bentuk kanonik ini kita buat menjadi perkalian dari 4 buah bilangan prima. Dalam arti setiap bilangan prima yang ada 4 tadi itu harus muncul di bentuk-bentuk kanoniknya. Sebagai contoh misalkan di kasus 252, di dalam 252 ini untuk bentuk kanoniknya sudah termuat bilangan prima 2, 3, dan 7. Kurang bilangan prima 11. Oleh karena itu kita tambahkan dengan bilangan prima 11 ya, kita kalikan dengan 11 agar tidak merubah nilai dari 252, maka 11 di sini kita pangkatkan dengan 0. 11 pangkat 0 kan nilainya 1, seperti itu. Begitu juga dengan kasus yang ada di 216. Di 216 ini untuk bentuk kanoniknya sudah memuat bilangan prima 2 dan 3. Padahal 7 dan 11 juga harus ikut seperti itu. Oleh karena itu tetap kita kalikan dengan 7 dan 11, cuma 7 kita pangkatkan dengan 0, begitu juga dengan 11 kita pangkatkan dengan 0. Sehingga hasil dari perkaliannya ini nilainya tidak berubah, tetap 216. Selanjutnya untuk yang 198, untuk 198 sendiri, di dalam bentuk kanoniknya sudah termuat bilangan prima 2, 3, dan 11.
berarti kurang satu lagi gitu ya, kurang bilangan prima 7. Maka kita kalikan gitu ya bentuk kanonik tadi dengan 7 pangkat 0. Nah, dari sini teman-teman kita sudah bisa merengreng gitu ya, P1 yang mana, P2 yang mana, seperti itu sampai dengan P4. Kita tuliskan saja ya, berarti 2 di sini akan menjadi P1, kemudian 3 akan menjadi P2, 7 akan menjadi P3, dan yang terakhir 11 di sini akan menjadi P4. Nah, berikutnya untuk perpangkatan-perpangkatan di sini ya, misalkan yang 252 di sini berarti ada 2, 2, 1, 0. Nanti kita simbolkan dengan misalkan C1, C2, C3, C4 seperti itu. Kemudian untuk yang 216 di sini ada 3, 3, 0, 0, kita simbolkan dengan B1, B2, B3 dan B4. Selanjutnya untuk yang 198 di sini ada perpangkatan di sini ya, ada 1, 2, 0 dan 1, kita simbolkan dengan A1, A2, A3 dan A4. Selanjutnya kita tinggal menentukan saja gitu ya nilai dari FPP dan KPK-nya. Dengan menggunakan formula yang tadi, kita akan mencari bentuk FPP dan KPK-nya ya. Untuk FPP-nya sendiri, FPP dari 198, 216 dan 252 adalah 2. Kita pangkatkan dengan nilai minimum dari 132. 132 di sini kita peroleh dari sini ya teman-teman. Ini 1, 3, 2. Seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan 3, dipangkatkan dengan minimum dari 2, 3, 2. Kita peroleh dari sini 2, 3, 2. Kemudian kita kalikan dengan 7. 7-nya kita pangkatkan dengan minimum dari 001. Kita peroleh dari sini 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan dengan 11. 11-nya kita pangkatkan dengan nilai minimum dari 100. Kita peroleh dari sini 1, 0, 0. Nah, dari sini kita akan memperoleh 2 pangkat 1 ya, karena minimum dari 132 adalah 1. Kita kalikan dengan 3 pangkat 2, kita kalikan lagi dengan 7 pangkat 0, dan yang terakhir kita kalikan dengan 11 pangkat 0. Sehingga FPP dari 198, 216 dan 252 adalah 18. Selanjutnya, untuk mencari KPK, perbedaannya dengan FPP tadi, untuk pangkatnya kan kita cari yang minimum. Sedangkan kalau untuk yang KPK, pangkatnya kita cari yang maksimum, seperti itu. Sehingga dari hasil baris yang pertama di sini kita akan memperoleh ya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 7 pangkat 1 dikalikan dengan 11 pangkat 1. Jadi kita pilih nilai maksimum dari masing-masing perpangkatan ini. Silakan nanti teman-teman koreksi sendiri ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh nilai KPK dari 198, 216, dan 252 adalah 16.632. Nah, sudah ketemu ya, berarti contoh soalnya selesai sampai di sini. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.